Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, rekan sekalian, ibu bapak yang ada di rumah? Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mudik yang sehat, agar tubuh kita tetap bugar sampai ke kampung halaman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama mengenai posisi tubuh kita ketika berkendaraan atau ketika berada dalam kendaraan. Juga persiapan apa saja yang dapat membantu kita saat mudik. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi kepala dan leher kita. Nah, ketika kita menyender ke kursi jok mobil, maka kita harus perhatikan posisi leher kita agar stabil, tidak terlalu menepuk ke depan atau ke belakang. Dan lebih bagus juga jika ada bantalan yang menyangga leher bagian kepala kita. Jangan lupa selalu digerakkan kepala dan leher kita ketika saat dalam perjalanan, terutama bagi penumpang ya. Bagi penumpang, kepala dan lehernya tetap digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping, sehingga otot-otot kepala dan leher kita cenderung rileks, tidak terlalu tegang. Dan nyeri di daerah kepala dan leher bisa berkurang. Kemudian biasanya yang suka dilupakan adalah posisi punggung, terutama posisi punggung bawah. Posisi punggung bawah biasanya nyeri jika duduk terlalu lama. Oleh karena itu, saat kita berada dalam kendaraan, jangan lupa saat duduk pinggang kita juga digerakkan. Misalnya kita angkat badan kita sedikit. Nah, ketika duduk ya, angkat sedikit badan kita, kemudian sedikit diregangkan pinggangnya. Karena mungkin juga mobil kita terbatas ya, tidak terlalu luas, kita juga tidak bisa berdiri, maka posisi duduk kita bisa ditegakkan, diluruskan sambil meregangkan punggung bawah kita. Kemudian biasanya adalah kaki. Kaki kita jangan sampai tertekuk 90 derajat. Nah, biasanya kita suka melupakan posisi kita selalu tertekuk 90 derajat. Kita luruskan sedikit-sedikit. Nah, kurang lebih 10 detik luruskan, kembali lagi. Nah, itu untuk mengurangi varises di kaki. Jadi kalau ibu bapak misalkan naik bis, terutama pada ibu bapak yang sudah sepuh, nah biasanya itu mudah sekali ya terjadi varises atau economic class disease gitu ya. Nah, itu bisa dihindari dengan meluruskan kedua kaki kita sehingga tidak terasa pegal, atau juga bisa mengurangi bengkak di kaki. Tidak lupa juga tangan digerakkan ya ke samping, kemudian sebelah kiri, sebelah kanan. Semua badan digerakkan, jadi tidak diam. Jangan sampai misalkan nih kita mudik 6 jam, jauh banget. Nah, itu badan kita tetap harus dijaga kebugarannya, jangan sampai nyeri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah cairan.
hidrasi ketika saat mudik. Nah, apabila kita mudik terlalu jauh, minuman itu harus diperhatikan, jangan sampai dehidrasi. Karena saudara, banyak kejadian yang dehidrasi akibat kekurangan minum saat macet total. Jadi pasien menahan minum, tidak memberikan asupan yang cukup untuk tubuhnya. Kemudian juga apabila ingin buang air kecil atau buang air besar, bisa segera atau tetap saja dilakukan di rest area ya. Jadi jangan sampai ditahan, itu sangat mengganggu sekali. Kemudian jangan lupa juga untuk yang sering mabuk ya ketika mudik, maka jangan lupa minum obat anti mabuk, misalkan Antimo. Kemudian juga bisa pakai obat mah ya, itu juga bisa mengurangi mual ketika perjalanan jauh. Kemudian jangan lupa juga sarapan yang cukup, istirahat yang cukup ketika di sela-sela perjalanan. Dan perhatikan juga keselamatan kita saat berkendaraan. Jangan sampai terburu-buru untuk mengejar waktu, namun bisa berbahaya. Lebih baik pelan tapi selamat, atau secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah tips sehat dari serba-serbi kesehatan. Semoga ibu bapak sekalian dapat mudik dengan lancar. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.